namanya si Ratu ini kembung. Satu hari dia nggak mau makan, perutnya udah kayak gentong. Tapi alhamdulillah setelah kita lihat di YouTube Saung Tani, semua bisa normal kembali. Kalau yang ini si Raja. Nah ini si Raja, alhamdulillah ini mah lancar, nggak ririwit, sehat terus. Ini mah nggak ada kendala, makannya rampus, karena hampasnya juga bagus. Ini 2 bulan ini usianya. Ini bakal gede, ini domba teh. Ini perbandingannya sama yang 4 bulan. Nah ini 4 bulan ini perbandingannya, aduh, hampir ngimbangin badannya. Tuh kalau sudut kayak gitu tuh. Atur aja. Ini usia yang putih 2 bulan. Raja sama Ratu ini 2 bulan ini. Ini si Arum anak 5 4 bulan. Tapi badannya udah hampir nyaingin yang 4 bulan. Arum. Galak sih. Baik bang, udah galak sih. Arum. Arum. Hai Arum, hai. Nah, ini usia 2 bulan sama 4 bulan, yang hitam ini 4 bulan, dalam sapi. Ini 2 bulan. Siap susu dot tuh, budak-budak dot tuh. Tuh, budak-budak dot tuh aja tuh. Tuh, ini mah nggak mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Famiasa, itulah setelah kita melihat bagaimana lucunya si Raja dan si Ratu yang diurus oleh abang saya ini. Nih abang lagi mainin si Raja si Ratu. Dia itu senangnya begini. Kalau ada domba yang harus disusui dia paling senang, karena katanya ini jantung hati saya. Ketika apa? Ketika abang ini mengurus anak domba ini penuh dengan kasih sayang, penuh dengan kesabaran. Kemudian anak dombanya juga marulus, rehat. Nah, lucunya di sini ini menimbulkan atau membangkitkan hormon kebahagiaan tersendiri ya bagi peternak. Pemirsa, ini si Raja si Ratu ini adalah anak domba yang tidak disusui induknya ketika dilahirkan. Sekarang sudah berusia tepat 2 bulan. Ini berusia 2 bulan sajodo. Alhamdulillah sehat marulus. Nah, di permasalahannya ketika ada domba yang tidak disusui, apakah boleh menggunakan susu yang lain? Karena ini kan si Raja si Ratu ini menggunakan susu murni sapi ya. Susu sapi murni artinya kita beli susu segar dari peternak sapi perah, kemudian kita simpan di freezer. Setiap akan menyusui kita panaskan dulu, setelah hangat baru kita kasihkan, kan begitu. Apakah bisa dengan susu formula? Bisa. Pakai susu formula beli dari supermarket misalkan. Awal-awalnya biasa ada yang mencret, ada yang tidak. Tapi biasanya kalau dari awal kita kasih dulu susu kolostrum dari induk, akhirnya dia akan terbiasa dengan susu formula dan biasanya mencretnya sembuh. Kita kasih obat mencret bayi dicampuran dengan air susu, gitu caranya kalau mencret. Hanya yang jadi masalah kalau susu formula itu mahal, harganya tidak lebih ekonomis lah, jadi lebih mahal daripada susu sapi segar begitu. Apakah ada susu sapi segar yang formulanya seperti susu bubuk? Ada. Jualannya itu ada di koperasi susu, biasanya susu sapi perah ya. Di koperasi itu dijual, biasanya disebut CMR ya. Itu juga bisa kita larutkan dalam air hangat dan diberikan kepada anak domba. Kemudian ada yang bertanya, Kang, anak saya dombanya 3, yang 2 bagus nyusunya kebagian dari induk, yang 1 tidak. Bagaimana solusinya? Solusinya ya bisa dibantu dengan susu ini.
Tapi harus dari awal. Kalau sudah pertengahan, sudah umur 1 bulan misalkan, atau 20 hari ke sana, 15 hari, biasanya anaknya tidak mau ke susu formula atau susu pengganti karena dia sudah mencium bau khas dari susu induk. Makanya itu harus dari awal. Ketika dia sehari 2 hari sampai 1 minggu mendapatkan susu kolostrum dulu dari induk. Nah, kesananya yang 1 ekor ini bisa dibantu dengan susu formula atau susu sapi pengganti begitu. Itu akan pertumbuhannya akan bagus. Karena apa? Karena pada intinya usia 1 sampai 3 bulan itu anak domba itu perlu cairan yang banyak. Cairan yang banyak ini yang mengandung nutrisi, dan nutrisi yang paling banyak di ASI ya. Baik ASI dari indukan atau ASI dari susu pengganti begitu pemirsa. Kemudian ada yang bertanya lagi, Kang, kok anak domba saya sudah 3 bulan belum keluar tanduknya, yang 2 anaknya 3 jantan semua misalkan, kemudian yang 2 bagus, yang 1 tidak keluar tanduknya, kenapa itu, bagaimana solusinya? Ya solusinya itu mungkin karena kekurangan nutrisi dari dalam indukan juga, kemudian kekurangan nutrisi ketika dilahirkan, kemudian dalam bersaing memperoleh ASI juga kalah ya, artinya kalau kalah ya artinya pertumbuhan untuk tanduk, untuk badan juga kurang, akhirnya kecil, selek istilahnya gitu pemirsa. Karena apa? Karena kalau tidak kekurangan nutrisi ini bisa dilihat, ini usia 2 bulan ini yang betina ini sehat saja, jag-jag waringkas pemirsa. Kemudian yang jalu, yang ini si ratu, yang si raja ini ketika tidak kekurangan nutrisi umur 2 bulan nih, tanduknya sudah panjang begini, ini baru 2 bulan pemirsa pas hari ini. Tuh tanduknya juga panjang ya. Artinya selain faktor pakan untuk pertumbuhan tanduk, karena tadi ada yang menanyakan di komentar bahwa sudah 3 bulan tanduknya belum keluar, itu adalah faktor dari genetik. Artinya genetik apa? Genetik di sini adalah faktor keturunan yang harus bagus. Baik keturunan dari indukan dalam mencetak tanduk, karena yang mencetak tanduk itu induk, juga dari genetik atau keturunan bapak yang mempunyai tanduk. Jadi dua-duanya harus bagus. Antara induk domba Garut dengan pejantan domba Garut, dua-duanya harus bagus ya. Induknya yang bapaknya harus dua-duanya keturunan genetik yang baik ya, yang bagus dalam mengeluarkan tanduk, kemudian dalam hal pertumbuhan postur, badan, tulang dan lain sebagainya begitu. Mungkin saja Pak, kan domba saya telinganya rumpung, domba Garut ya, mungkin saja dombanya asal telinganya rumpung itu disebut domba Garut. Karena apa? Karena memang ciri khas domba Garut itu bertelinga rumpung atau ngadaun hiris, tapi bukan galur murni. Artinya perkawinan antara domba Garut biasa dengan domba sayur mungkin, atau domba kacang, sehingga kan pada umumnya domba-domba begitu telinganya rumpung tapi mengeluarkan tanduknya jelek. Mengeluarkan tanduknya sudah 3 bulan tidak keluar-keluar, kemudian pertumbuhannya lambat dan lain sebagainya. Berarti itu Garut sayur, begitu kesimpulannya. Lanjut pemirsa, sambil lihat domba ini nih yang sambil bermain dengan yang ngurusnya si abang. Kita ini mah ngobrol aja. Kemudian yang lainnya adalah ketika umur 1 bulan anaknya tidak lincah, kurang sehat, loyo, padahal menyusu ke ASI ya, ke ASI induk, itu bagaimana? Ya mungkin genetik dari indukan atau bapak yang kurang. Misalkan begini, ini si raja si ratu ini karena ibunya adalah sudah dewasa tubuh, sudah umur 1 tahun baru kita pijahkan, kemudian bapaknya juga udah dewasa yang kita pakai pejantan usia 3 tahun, sehingga ketika sperma dan sel telur bertemu terjadi pembuahan, anak-anak ini calon anak ini sudah siap ya, baik dari induk dari bapak, jadi sudah dewasa, akhirnya anak-anaknya sarehat jarak-jag. Kalau yang 1 bulan misalkan lemah, padahal pakai ASI induk tidak dipisahkan tapi lemah,
Mungkin saja induknya misalkan masih baru dewasa kelamin, belum dewasa tubuh, belum cukup umur untuk berproduksi. Bapaknya juga pejantannya muda, terlalu muda, sehingga anak-anaknya lemah. Itu bisa dan sering terjadi pemirsa. Karena apa? Karena bagi peternak pemula yang asal beli domba, bibit hamil istilahnya, tidak tahu mana video cara pejantannya, mana cara mengawinkannya, asal tahu aja hamil ya. Hamilnya kan mungkin saja dikawin oleh domba muda, domba yang belum cukup umur sehingga anaknya melemah dan lain sebagainya, begitu ya. Atau dikawin oleh anaknya, anak yang lain yang sekawanan dalam suatu koloni misalkan. Ya akhirnya begitu. Itulah cuma obrolan pemirsa, tapi mudah-mudahan sambil melihat si Raja si Ratu ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.